Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua Bapak Ibu, baik yang di tempat ini ataupun di rumah. Mari kita berikan yang terbaik, pujian penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada hanya karena anugerah-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada hanya karena anugerah-Mu, Yesus penyelamat kami. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita angkat hati kita sembah Tuhan dengan segenap hati. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Sungguh Engkau penghibur Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah
semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, Yesus yang setia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau yang layak disembah. Haleluya. Kinabatakaya sikarabatakaya la bala 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 bala. Hina bala 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 bala. Yesus, oh Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Oh Yesus, kina bala 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 bala. Bagimu Tuhan, shikarabatakaya bala bala bala. Yes,
Katakan terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Kami memilih tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Katakan satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati,
Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Allah yang perkasa, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik sekali lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Untuk di tempat ini bisa dengan secara langsung memakai amplop persembahan atau memakai QRIS code dan transfer nanti akan ada di layar monitor Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah siap, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami tahu semua yang kami miliki daripada Tuhan. Kami memberikan kepada Tuhan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tahukah Anda bahwa kita memiliki gerakan membagi hidup kepada anggota Grow dan tetangga atau komunitas di sekitar Anda yang mengalami kesulitan? Caranya dengan membeli produk yang mereka jual atau membagi apa yang saudara punya di rumah kepada 1 atau 2 orang di dalam komunitas Anda. Mari bergabung bersama dalam acara doa pagi secara online pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 pagi. Semangat berdoa, Champions! Di minggu pertama bulan November akan ada sesi pengajaran tentang prinsip penciptaan yang merupakan penutup dari rangkaian seri tentang prinsip dasar kehidupan. Jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang disampaikan dalam kelas pengajaran seputar prinsip dasar kehidupan, nantikan sesi tanya jawab bersama Kak Hengki Laisa. Hai CK Parents! Seperti yang diumumkan minggu lalu dalam rangka Hari Pahlawan tanggal 10 November, Champion Kids mau bagi-bagi hadiah. Caranya adik-adik di rumah diminta memakai pakaian seperti pahlawan mereka. Contohnya guru, mama, polisi, atau Tuhan Yesus juga boleh. Parents diminta menolong mereka untuk mengirimkan video kepada guru-guru Champion Kids paling lambat tanggal 8 November. Yuk kita lihat dulu contoh video berikut. Hai, nama aku Shea. Aku umur 6 tahun. Pahlawan aku Tuhan Yesus. Salib untuk menghapus dosa aku. Yesus itu baik
Dia jawab doa aku. Kalau aku takut, dia menemani aku. Kalau aku lagi main, dia temani aku. Waktu aku jatuh berdarah, aku minta sembuh, terus sembuh deh. Itu hebat banget, dia ciptain semuanya dan kalahin yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus udah jadi pahlawan aku setiap hari. I love you. 6 video terbaik akan mendapatkan hadiah spesial dan sisanya akan mendapatkan hadiah hiburan. Jadi parents bantu adik-adik untuk berkreasi ya. Acara ini terbuka untuk semua Champion Kids GKB Trisi. Nah Champions, tetap berdoa, tetap sehati, saling menolong sesama anggota GROW dan peduli pada lingkungan, selalu setia melakukannya di dalam komunitas kita. Sekian Championess kita minggu ini, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Di tempat kita masing-masing, mari saya jemput kita berdiri.
dengan sikap yang santun menghormati Tuhan, karena Dia adalah Tuhan, bukan kawan kita, bukan abang kita, tetapi Tuhan yang patut dihormati dengan sikap ibadah yang baik. Kita berdoa, Tuhan Yesus, pagi menjelang siang pada hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami dan lawati setiap kami. Engkau mengatakan bahwa kebenaran itu memerdekakan. Pada waktu kami mengerti kebenaran-Mu, itu akan memerdekakan kehidupan kami, memberikan kelegaan, kedamaian, kesembuhan, pemulihan yang luar biasa. Terima kasih, kami berharap kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, yang di rumah juga ambil sikap duduk yang baik, bukan selonjoran, bukan tiduran, pakai celana pendek segala macam seperti orang beribadah. Kita menghormati Tuhan. Kelemahan orang Kristen pada hari ini adalah kita beribadah seenak udelnya sendiri. Ya, kita tidak menyebut Dia Tuhan, tetapi kita menjadikan Dia budak. Bukan kita menghormati Tuhan kita, majikan kita. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Itu kelemahan orang Kristen zaman sekarang. Kurang tahu diri begitu kira-kira, rada kurang ajar. Sehingga hidupnya tidak bisa disiplin, saudara yang dikasih Tuhan. Kita berdoa untuk YouTube kita yang hari ini siarannya sangat jelek. Karena sering buffer begitu kira-kira. Jadi saya anjurkan kepada saudara yang di rumah bisa melihat melalui channel Facebook. Saya tadi melihat beberapa channel YouTube teman-teman saya, semuanya berjalan bagus tanpa buffer sama sekali. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa supaya siaran online kita ini, karena dinikmati oleh banyak orang dari banyak daerah, oleh hamba-hamba Tuhan Sinode Gereja Kristen Baitani. Jadi ini menjadi catatan buruk buat pelayanan multimedia kita. Jadi mari kita berdoa supaya jangan bermain-main dengan pelayanan online, karena itu juga bisa dipakai oleh setan untuk melemahkan, membuat orang menjadi malas untuk beribadah melalui online juga. Puji Tuhan, saudara, di tengah pandemik yang masih terus berlangsung dan tidak ada yang tahu kapan berakhir, ada yang mengatakan masih 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, tetapi dengarkan firman Tuhan, saudara. Apapun persoalan dalam hidup ini, musim apapun juga, itu pasti akan berakhir. Bisa nangkep saudara? Saya membaca kitab Keluaran, pada waktu tulah-tulah itu datang, semua bisa berakhir. Jadi percayalah, pandemik ini akan berakhir. Tetapi saudara mesti melewati dengan sabar. Begitu. Ya. Kenapa saya memakai kacamata? Bukan karena saya sakit mata, tetapi di bawah mata saya ada pembengkakan begitu kira-kira, sehingga menutup mendorong ke mata saya. Kornea saya tetap bersih dan tidak ada apa-apa ya. Jadi rasanya itu luar biasa, cenut-cenutnya luar biasa. Jadi saya memakai kacamata bukan supaya tidak menulari orang, tetapi kalau ada udara langsung kena ke mata saya menjadi tidak nyaman. Tapi kalau saya tutup begini menjadi nyaman begitu. Dan saya melihat tadi di kaca lebih keren sedikit begitu kira-kira. Ya, baru saya sadar pakai kacamata lebih bagus begitu. Ya, ada banyak orang seringkali berkata, kenapa Pak Anda sekarang pakai jenggot begitu? Ya, untuk mengalihkan konsentrasi orang dari sini ke bawah begitu kira-kira. Ya, karena kalau ada sini kan satu lihatnya ke sini, yang di sini dilupakan begitu kira-kira. Ya, puji Tuhan. Tetap bersabar. Bilang pada sebelahnya, tetap bersabar. Ya. Pada waktu saya diberikan pilihan oleh Dr. Feni kemarin, Bapak bisa pakai sendositrol atau pakai garamisin, salap begitu. Saya datang ke apotek, kebetulan ada apotekernya, dia tanya, Bapak matanya merah atau cuman pembengkakan di luar? Kalau nggak merah nggak boleh pakai sendositrol, pakai salep. Waduh, saya paling nggak suka pakai salep. Dan betul, begitu dipakaikan salep, mata saya nempel, gitu. Dan sangat tidak nyaman sekali begitu. Tapi itulah hidup, kita harus bersabar. Setuju? Ya. Kenapa saudara dalam hidup ini kita harus bersabar? Mari kita melihat manusia hidup di dunia itu punya musuh. Kita lihat gambar yang di dalam seorang jenderal yang bernama George S. Patton. Mungkin saudara belum pernah lihat, tetapi ini jenderal Perang Dunia Pertama dari Amerika, orang yang paling ditakuti oleh musuhnya.
dan juga seorang Jerman yang brilian, marskal lapangan namanya Erwin Rommel. Ia dijuluki rubah padang gurun oleh karena taktik-taktiknya yang jitu. Kesuksesan marskal Rommel ini, saudara-saudara, ya begitu terkenal dalam menguasai padang gurun Afrika Utara dengan terik matahari yang menghanguskan. Namun suatu waktu Patton berhasil menjebaknya dan akhirnya membuat pasukan Jerman terpukul kalah. Patton berhasil menipu si penipu dan hal ini berdampak sangat dalam membawa kemenangan Amerika atau sekutu terhadap Jerman. Nah pertanyaannya, apakah yang membuat Jenderal George Patton ini berhasil mengalahkan musuh yang dikenal sangat cerdik itu? Dari laporan, hal itu pun ditanyakan padanya dan Patton memberikan jawaban ini. Saya membaca buku Anda, jadi artinya Patton mempelajari taktik daripada si musuh, taktik perang. Nah ini menjadi sebuah analogi, menjadi sebuah contoh bahwa kalau kita mau berhasil mengalahkan peperangan dalam hidup ini, kita perlu mempelajari strategi si musuh. Dari mana? Dari firman. Karena firman menjelaskan tentang pekerjaan si jahat di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Jadi waktu saudara mempelajari Alkitab, saudara akan semakin sadar tentang strategi yang dibentangkan oleh musuh kita, yaitu setan dan semua pengikutnya. Mari kita memulai dengan Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Di dalam hidup saudara perlu menyadari bahwa orang di sebelah saudara, pasangan hidup saudara, keluarga saudara, teman-teman saudara, yang saudara anggap musuh saudara, itu bukan lawan kita. Itu bukan sumber masalah saudara. Tetapi dikatakan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Bukan pemerintahan Pak Jokowi. Bukan penguasa-penguasa tokoh masyarakat, bukan. Di situ digaris bawahi, sudah garis bawahi. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Jadi lawan kita adalah iblis dengan semua antek-anteknya. Bisa nangkap maksud saya? Slide selanjutnya. Ya. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat, orang-orang yang tidak percaya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi saudara lihat manusia di akhir zaman, mereka dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran daripada Allah. Oleh karena mereka tidak mengenal sang kebenaran itu, maka mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi saudara mesti mengerti dalam hidup ini, yang sementara ini, selama masih ada dalam dunia ini, saudara mempunyai musuh. Dan musuhnya itu adalah iblis dengan semua pengikut-pengikutnya yang mengendalikan dunia yang sudah jatuh. Nah, mari saya akan tunjukkan apakah yang dimaksudkan dengan peperangan rohani. Jadi minggu ini dengan minggu depan saudara akan belajar tentang peperangan rohani. Jadi peperangan rohani adalah konflik yang terjadi secara terus-menerus antara manusia dan musuh mereka. Nah nanti kita bisa lihat turunannya tentang pekerjaan iblis itu melalui apa di dalam kitab Efesus. Tetapi di sini saya berikan saja, yaitu melalui dunia, melalui daging, dan melalui setan. Jadi anak buahnya iblis dengan tujuan. Jadi iblis melakukan peperangan rohani ini tujuannya yang pertama adalah menahan setiap orang percaya, kaum beriman, agar tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Yesus Kristus. Ada banyak orang berpikir kalau saya sudah terima Kristus, sekali selamat saya tetap selamat, saya aman, saya tidak mungkin akan jatuh. Dengarkan baik-baik. Saudara tahu Adam dan Hawa belum pernah mengenal dosa, belum pernah melakukan dosa.
Tapi Tuhan sudah memberikan warning, peringatan. Jadi saya mau kasih tahu kalau otoritas itu memberikan peringatan, jangan menolak, jangan memberontak. Seperti Yesus bilang sama Petrus. Bilang pada murid-muridnya, kalian semua akan menyangkali aku, kalian semua akan meninggalkan aku. Petrus dengan suara lantang, semua orang boleh meninggalkan engkau, kira-kira begitu dalam bahasa saya. Tapi Ogut, enggak mungkin menyangkali engkau guru. Ya, tapi Yesus bilang apa? Pet, ayam hari ini tidak akan berkokok sebelum kamu menyangkali aku. Tidak mungkin. Petrus tidak mendengar nasihat otoritas. Dan apa yang terjadi? Betul-betul digenapi. Hari ini orang terbiasa belajar, atau bukan belajar, apa itu namanya? Membiasakan, mengikuti untuk menjadi pemberontak, melawan orang tua, melawan orang-orang yang lebih tua. Ingat, kegagalan putra Salomo adalah dia tidak mendengar nasihat daripada penasehat-penasehat bapaknya yang membuat kerajaannya berhasil. Justru dia mendudukkan orang-orang muda yang tidak berpengalaman, teman-teman sebayanya dia. Dan itu sudah dikanonkan oleh firman Tuhan. Akhir zaman orang tidak lagi menghormati orang-orang tua mereka. Itu sebabnya saya garis bawahi beberapa waktu yang lalu. Ingat, saudara tidak hanya menghormati ibu saudara, tapi menghormati ayah saudara. Itu ajaran firman Tuhan. Hukum yang kelima, peraturan moral yang kelima. Kalau saudara bilang itu tidak berlaku, berarti silakan mencuri, silakan berzina. Jangan satu dihilangkan, yang satu saudara ambil. Ya. Manusia terjadi daripada ibu dan juga daripada ayah kandungnya, bukan dari iler sapi. Makanya saudara tidak bisa bilang bahwa surga di bawah kaki ibu, bukan di bawah kaki bapak, lantas saudara kurang ajar pada ayah saudara. Itu akan mempengaruhi masa depan saudara. Nah itu trik atau cara yang dibuat oleh iblis supaya kita tidak lagi memiliki persekutuan. Jadi saya mau kasih tahu, kalau Adam dan Hawa di dalam Taman Eden saja bisa ditarik keluar, bisa diusir keluar. Padahal kehadiran Allah begitu sempurna. Saudara jangan kaget, orang yang di dalam Tuhan, yang punya kepercayaan sekali selamat tetap selamat. Jangan kaget, iblis bisa menarik saudara keluar. Kalau saudara tidak hati-hati, bayangkan yang di dalam Eden saja bisa keluar. Ada banyak orang mengatakan kalau saya sudah di dalam Tuhan saya tidak mungkin jatuh. Saya tidak mungkin gagal, saya tidak mungkin sakit. Itu pengertian-pengertian yang salah, yang tidak belajar firman. Saudara cuma mengutip yang enak-enak di dalam firman. Kan generasi sekarang begitu, orang senang datang ke gereja yang menawarkan semua kemudahan, hal-hal yang instan, tidak mau proses. Makanya saya suka bertanya, hari ini Anda umur 20 tahun, berapa lama Anda untuk mencapai usia 20 tahun? Kan gak ada cara instan. Harus dijalani, betul gak? Orang kuliah, mesti 4 tahun minimal. Kalaupun dia mengalami percepatan 3 tahun. Itu yang normal, tidak bisa dibikin instan 1 bulan selesai. Nembak itu namanya. Itu proses. Makanya saya selalu mengatakan, yang penting itu bukan gelar sarjananya, tapi proses untuk dia mencapai sarjana itu betul-betul gak dijalanin. Bukan sekedar belajar pengetahuan 3 kali 3 sama dengan 9, tetapi dia punya gak pengertian. Sehingga menghasilkan orang yang bijak, berhikmat, begitu kira-kira. Yang selanjutnya peperangan rohani itu dilakukan oleh setan tujuannya supaya menjadikan orang Kristen tidak efektif. Kalau orang Kristen tidak efektif artinya apa? Dia kalah. Mari kita buka Efesus pasal yang kedua ayat 1-3. Anda buat rekam digital supaya Anda bisa hafal. Kalau Anda mau catat silakan, itu lebih wise lagi kalau Anda mau mencatat. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini.
Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Perhatikan baik-baik. Paulus mengatakan dahulu saya, maksudnya sudah mati. Kita semua sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Jadi budaya dunia, pemikiran dunia, paham-paham dunia itu bisa menguasai manusia. Dan saudara tahu karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yang menyetir semuanya itu, yang mengendalikan semuanya itu adalah kerajaan gelap yang tidak kelihatan, yang dikuasai oleh iblis. Sebenarnya Paulus bilang kami dulu juga terhitung di antara mereka ketika dalam hawa nafsu daging, ya, dan menuruti kehendak daging. Ketika kami dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi yang selanjutnya iblis itu bekerja melalui setan-setan, melalui dunia, dan selanjutnya melalui daging. Dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Itu pola yang dikerjakan oleh iblis di dalam menyesatkan manusia. Jadi saya mau simpulkan, kalau begitu siapakah 3 musuh kita di dalam kehidupan ini? Yang pertama itu adalah dunia. Katakan bersama-sama dengan saya, dunia. Dan Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat keempat, bahwa persahabatan atau Anda sangat lebih berpihak, Anda lebih memilih dengan paham-paham dunia, itu menjadikan diri kita menjadi musuh Allah. Saudara tahu hari zaman sekarang ini segala sesuatu yang dilakukan oleh orang banyak itu menjadi budaya. Dan kita berpikir kalau itu menjadi budaya, menjadi kebiasaan banyak orang, kenapa kita mesti menolak? Bisa mengerti maksud saya? Ya. Kalau hari ini orang perempuan memakai pakaian-pakaian yang tidak sopan, memperlihatkan dadanya, lantas diangkat kelihatan pahanya. Saya kemarin bilang sama istri saya, coba kamu lihat gadis itu. Dia naik motor, kelihatan aurat-auratnya. Terus saya perlihatkan pada istri saya. Kejadian beberapa tahun yang lalu, tukang-tukang ojek memperkosa seorang gadis belia. Pertanyaannya mengapa itu bisa terjadi? Tukang-tukang ojek mengatakan setiap dia melihat gadis belia itu lewat, mereka langsung terangsang sampai satu hari mengatur skenario bagaimana caranya bisa memperkosa. Jadi sebetulnya yang salah bukan tukang ojek itu saja. Yang salah siapa? Karena anak-anak tidak dididik bagaimana berpenampilan, bagaimana berpakaian dengan sopan. Dan dia berpikir, toh orang lain melakukan hal seperti demikian. Budaya, itu yang disebut nilai-nilai dunia. Lantas yang selanjutnya, musuh kita yang selanjutnya dikatakan adalah daging. Istilah hidup di dalam daging artinya hidup dengan cara dan kekuatan sendiri di luar cara dan kekuatan Kristus. Kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan diri kita. Di dalam Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Anda perlu menyadari di dalam kita sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saya beri contoh yang sangat real. Kalau saudara disakitin, ayo yang jujur bagaimana? Kan saudara mau membalas, betul nggak? Ya. Itu kemanusiaan kita yang sejati. Tatkala kita disakitin, kita akan membalas menyakiti. Artinya apa? Itulah manusia kita yang sejati. Jadi saudara harus sadar bahwa kita nggak bisa mengandalkan daging kita. Nah, kalau kita mengandalkan daging kita, maka kita akan selalu hidup di dalam kejatuhan, hidup di dalam kesalahan. Yang ketiga, saya menyebutnya adalah setan atau iblis, itu musuh kita. Kata iblis itu berasal dari kata Ibrani yang juga setan, yang artinya lawan atau musuh. Saudara mesti tahu iblis itu adalah musuh utamanya Allah. Dan dia adalah pemimpin kekuatan roh jahat. Dan saudara tahu iblis itu tadinya adalah malaikat ciptaan yang begitu cantik, tapi kemudian dia menentang Allah.
sehingga akhirnya dia diusir dari surga. Ya. Jadi setan-setan ini seringkali disebut sebagai roh jahat. Kalau Anda ingin ada istilah dalam Yunani itu ada daimonion begitu. Ya, ada banyak istilah-istilah yang terjadi. Nah, bagaimana caranya saudara-saudara iblis itu bekerja di dalam hidup manusia? Slide. Biasanya dia membangun yang namanya kubu. Ya. Benteng begitu kira-kira. Tempat untuk mempertahankan diri daripada serangan apapun juga. Jadi cara kerja iblis adalah membangun pola-pola pikir. Membangun kubu-kubu pertahanan. Saudara lihat, kadangkala kita sulit sekali bicara pada seseorang. Kenapa? Karena dia sudah punya pola, karena dia sudah punya prinsip, karena dia sudah punya kubu. Dan gak gampang untuk ditembus. Jadi iblis membangunnya dengan cara pemikiran-pemikiran dunia, slide. Ya, dia memakai dengan kebiasaan daging. Kemudian yang selanjutnya dia akan bekerja dengan memberikan pengaruh. Kalau saudara lihat sekarang film-film barat, itu menggambarkan budaya mereka. Saudara tahu, orang-orang barat itu adalah orang-orang yang sangat realistis. Orang-orang yang tidak percaya pada klinik. Orang yang sangat logik, orang yang sangat semuanya harus rasional, masuk di akal. Tapi hari ini saudara lihat, mereka percaya pada klinik. Makanya lihat film mereka Harry Potter, itu digemari oleh anak-anak. Ya. Dracula, mereka punya perayaan-perayaan Halloween. Itu menandakan bahwa sekarang terjadi pergeseran orang percaya kepada dunia supranatural, kepada dunia gelap, kepada dunia klinik. Saudara tidak boleh menolak, saudara harus mengakui bahwa dunia hitam itu, dunia gelap itu, supranatural itu, setan itu ada. Sama seperti orang yang sekarang tidak mau mengakui tentang COVID-19, makanya mereka nggak mau pakai masker. Mereka kemana-mana tidak mau memakai protokoler kesehatan. Kenapa? Mereka tidak percaya. Dan yang tidak percaya bukan hanya rakyat jelata. Saudara tahu ada begitu banyak orang-orang yang menamakan dirinya pinter, tidak percaya dengan COVID. Makanya apa? Mereka nggak mau pakai masker. Dan saya tidak bicara itu masyarakat Indonesia, masyarakat dunia. Ya. Jadi betul-betul setan itu memberikan pengaruh. 2 Korintus 10, Paulus bilang begini dalam ayat 3 dan 4. Perhatikan baik-baik. Memang kami masih hidup di dunia. Paulus masih hidup di dunia, kakinya masih napak di bumi. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng kubu-kubu yang dibangun oleh kekuatan iblis tadi. Jadi kalau saudara membiarkan kuasa Tuhan bekerja, dia akan meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng di mana? Di dalam diri saudara. Jangan bicara benteng-benteng pada orang lain, pada orang tua saudara, pada anak saudara. Sering kali kita bicara begitu sulit sekali menembusi pola-pola pikirnya orang. Kenapa? Karena mereka sudah terpola. Dan saya mau kasih tahu bukan hanya persoalan orang, tapi persoalan diri kita. Kita sulit dibilangin. Kenapa? Karena kita sudah dibentuk. Iblis sudah menaruh benteng. Iblis sudah membuat kubu pertahanan di dalam diri kita. Nah, tanpa kita membiarkan firman, tanpa kita membiarkan kuasa Allah, tidak mungkin. Makanya kita rajin mendengar firman itu, membaca firman itu, tujuannya adalah mencabut pola pikir yang salah. Diganti dengan kebenaran. Ya. Saudara tahu, orang yang rajin berdoa baca Alkitab, orang yang rajin bangun pagi cari Tuhan, saudara lihat atmosfer hidupnya akan berubah. Orang yang rajin baca Alkitab, jiwanya akan lebih tenang. Karena jiwanya lebih tenang, hatinya lebih tenang. Itu mempengaruhi kesehatan. Saudara tahu,
hari-hari ini orang itu menjadi sakit, lebih sakit dan akhirnya mati dalam waktu singkat. Bukan karena penyakitnya. Saya ingat dulu opung saya, kakek saya, datang dari rantau Prapat. Itu dalam keadaan yang baik, sehat-sehat saja. Dan tiba-tiba dia merasa badannya tidak nyaman sehingga semua keluarga memutuskan dia untuk dibawa ke rumah sakit Pelni. Itu tidak akan pernah saya lupakan. Dan waktu saya mengunjungi opung saya ini dari pihak istri saya, dia menyambut saya dengan gembira, dia tertawa, dia tanya, dia bercanda dengan saya. Tapi saya kaget, saya mendengar sore harinya dia drop. Saudara tahu kenapa dia drop? Dia mendengar ocehan, celotehan daripada suster yang mengatakan bahwa kakek ini punya penyakit yang gawat. Saudara tahu, hidupnya tidak bersambung sampai besok, tidak cerita hidupnya sampai besok. Malam itu dia langsung drop dan mengembuskan nafas yang terakhir. Saya mau kasih tahu, yang membuat kita mati tidak pada waktunya Tuhan, yang membuat kita depresi itu bukan karena penyakit. Tetapi karena kita percaya, karena kita mendengar perkataan dokter. Sekalipun itu benar, itu kan benar menurut analisa dokter, benar menurut analisa pemeriksaan. Tapi kan itu belum tentu benar menurut kehendaknya Tuhan. Makanya Alkitab bilang jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah saudara bersandar pada pengertian saudara sendiri. Mau sampai kapan saudara bersembunyi karena COVID? Saya mau tanya. Istri saya kemarin sengaja membuat film daripada masjid-masjid di mana sholat Jumat di daerah Serpong. Istri saya kagum lihat, orang-orang tua, kakek-kakek berjibun memenuhi masjid tanpa social distancing. Nah itu yang gak benar. Tapi kerinduan mereka untuk ibadah itu luar biasa. Kalah gereja, kalah anak-anak Tuhan yang katanya punya Kristus. Ya. Kagum saya melihat mereka. Sampai di satu tempat, satu kampung, mereka baru bubaran. Kita kagum lihatnya, rame sekali. Enggak ada social distancing. Karena tempat ibadahnya enggak terlalu besar, tapi kerinduan mereka terhadap pencipta itu sangat luar biasa. Ya. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara kalau ada pertanyaan, kapan peperangan rohani ini akan berakhir? Ada slide-nya? Ya. Kapan peperangan rohani ini akan berakhir? Wahyu 21 ayat 4 berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kapan itu terjadi? Waktu Tuhan melenyapkan semua kejahatan iblis. Pada waktu nanti Tuhan datang pada kali yang kedua. Tapi sebelum Yesus datang, kita harus berhadapan dengan berbagai macam ratap tangis, kedukaan, tekanan. Bisa nangkap maksud saya? Makanya orang yang mati itu disebut rest in peace. Telah beristirahat dalam damai. Jadi selama saudara masih hidup, saudara tidak akan mengalami seperti begitu. Saudara akan mengalami serbuan daripada kegelapan. Dunia ini selalu menjadi musuh buat orang-orang percaya. Bisa nangkap maksud saya? Ya, ada banyak orang mengatakan sekarang saya nggak perlu lagi mengalami aniaya. Oke, saudara tidak mengalami aniaya seperti di Vietnam, seperti di Laos, seperti di Albania, seperti di negara-negara komunis yang lainnya. Tapi saya mau kasih tahu, iblis tetap menekan manusia dengan serbuan yang sangat masif. Dengan cara apa? Keduniawian. Contoh, di saat dunia mengatakan
nonton film porno, kita diajarkan untuk hidup kudus. Itu tekanan loh saudara. Bisa mengerti? Dan begitu kita diajak, kita tidak mau, orang mengatakan, wow hidup jangan terlalu fanatik lah. Tekanan enggak? Tekanan. Orang lain merokok, saudara enggak merokok, saudara dianggap banci. Padahal banci yang merokok. Kalau enggak merokok itu banci, setahu saya banci yang merokok. Begitu. Ya, apalagi dengan paham apa itu namanya human right, hak asasi manusia. Boleh, enggak ada masalah. Ya. Kalau yang namanya Joni menikah sama Slamet, Wati sama Tince, enggak ada masalah. Kita harus menghargai hak asasi manusia. Itulah paham-paham dunia. Dan Pop kita pada hari ini, maksud saya Paus kita pada hari ini, secara pribadi bukan kelembagaan, dia menyatakan mendukung gerakan LGBT. Ya, Anda sudah lihat di dalam TNI, tubuh TNI Polri kita, ada perwira, ada prajurit-prajurit yang sudah hidup dengan paham LGBT. Coba saya tanya, kalau itu terjadi pada keluarga saudara, ya, seperti teman saya, ya, anaknya, dia menyatakan bahwa anaknya itu gay. Dengan bangganya, dia mengatakan, saya gay. Gitu. Saya nggak suka lawan jenis. Ya, kan sesuai firman, kasihlah sesama manusia. Jadi saya nggak suka yang nggak sama, saya suka yang sama, sesuai firman. Firman diplesetkan. Gitu. Bisa ngerti nggak maksud saya saudara? Ya, selanjutnya, ya. Nah, saya mau tunjukkan perang yang pertama kali melawan dunia. Jadi dunia mencobai Anda untuk menyetujui pendapatnya. Jadi iblis akan terus secara masif terus menerus begitu untuk Anda bisa terima pahamnya. Itu cara iblis bekerja melalui dunia. Kemudian yang selanjutnya, dunia mencobai Anda menyesuaikan diri dengan standar etikanya. Enggak pakai standar etika firman, etika dunia. Di mana kita harus menutup aurat. Kita buka aurat. Tubuh tidak boleh dijarah, dirajah maksudnya, ditato. Kita tato. Dan kita berpikir begitu, kurang jantan kalau nggak ditato. Ya. Setahu saya sapi itu ditato karena mau mati. Bisa nangkep nggak? Karena mau disembelih. Makanya saya lihat kalau orang ditato, saya pikir udah mau disembelih dia. Ya kalau saudara sudah terlanjur ditato karena saudara belum kenal Tuhan, nggak usah dihilangkan. Karena akan lebih sakit lagi. Udah bertahan saja. Tetapi yang belum ditato, nggak usah macem-macem. Bisa nangkep? Anda nggak lebih jantan dengan tato. Ya. Apalagi dunia mencobai Anda untuk menerima filsafatnya. Dunia mencobai Anda untuk mendapatkan kekayaannya. Iblis tawarkan pada Yesus, kalau kamu mau menyembahku, lihat dunia dengan seluruh isinya akan menjadi milikmu. Caranya bagaimana? Sembah aku. Dan Yesus mengatakan, dalam hidup ini hanya Tuhan yang patut disembah. Enggak ada yang lain. Dunia akan begitu. Dunia tawarkan kekuasaannya. Dunia mencoba Anda untuk mempertanyakan firman Allah. Itu dimulai dari semenjak waktu iblis menghadapi Hawa. Firman itu dibuat ragu. Saudara enggak percaya dengan firman yang mudah untuk dicerna, mudah untuk diterima. Tetapi saudara coba bertanya. Begitu. Dunia mencoba Anda untuk menjadi malu akan Kristus. Kalau kamu mengakui Kristus, nggak usahlah pakai kalung salib. Makanya saya menghargai sampai hari ini kalau lihat laki-laki di Timor, laki-laki di di Papua, laki-laki pakai kalung salib, itu saya salut begitu, bangga banget gitu loh. Tapi bukan itu yang paling utama. Yang lebih utama lagi kalau dia bisa memperlihatkan perilaku Kristus, itu lebih penting. Setuju? Ya, jangan takut begitu. Ya, ini cara iblis selanjutnya. Ya.
Apa yang ditawarkan oleh dunia? Menganggap iman kepada Allah itu sebagai hal yang bodoh. Aduh, kamu zaman sekarang, zaman yang sudah pakai intelektual, orang-orang yang ini berpikir secara kritis. Aduh, kamu kok, aduh bodoh banget kok masih percaya kepada firman kayak begitu. Itu cara dunia berperang melawan Anda. Selanjutnya, cara daging melawan Anda sekarang. Ya. Cara daging melawan Anda, yaitu Anda akan distimulasi, Anda akan dirangsang, ditarik untuk melakukan penyimpangan seksual. Ya, saya suka kadang-kadang kalau lagi senggang gitu di jalan, suka lihat film-film azab, film-film tentang Indosiar itu, jeritan seorang istri apa segala macam. Isinya tuh tentang perselingkuhan, tentang ketidaksetiaan. Nanti tiba-tiba film itu menjelaskan, tiba-tiba dia ditabrak beca. Terus mati, nanti kuburnya bagaimana. Oke lah, itu akibat daripada penyimpangan dalam hidup. Tapi daging akan begitu. Selanjutnya, ya pikiran yang jahat, terus kemabukan, terus apalagi pesta pora, terus apalagi pencurian, apalagi ya pembunuhan, penyembahan berhala. Itu cara iblis menarik saudara di dalam keinginan daging. Itu peperangan saudara-saudara. Pada waktu kita disakiti, kita dengki. Terus kita lebih memilih perpecahan. Kita ini bukan orang yang kuat, saudara. Orang yang kuat itu kalau ada masalah, dia tetap berpikirnya bukan pecah. Saya teringat ada seorang anak ranah yang berasal dari keluarga yang sangat miskin. Tapi begitu hidup di ranah 6 tahun, saudara. Dia sudah membayangkan begini, bahwa hidup saya tidak boleh susah. Dan begitu dia mengalami benturan, dia mengalami susah, dia berpikir apa? Saya akan kabur. Dan betul-betul dia kabur. Artinya apa? Kita tidak punya daya tahan. Sekarang pernikahan kan begitu kan? Kalau semua baik-baik kita akan jalan. Tapi kalau begitu ada masalah, hidup masih terus berlangsung dan hidup masih lama, masa saya mesti susah-susah. Enggak punya daya tahan. Sampai ada seorang perempuan bilang ini, gue dulu mau menikah sama lo karena lo kaya. Tapi sekarang lo bangkrut, ngapain gue hidup sama lo? Sorry katanya begitu. Gue bisa cari yang lainnya lagi. Dan itu bukan sekedar cerita di Indosiar. Itu fakta, itu realita saudara. Ada banyak orang yang tidak tahan dengan penderitaan. Dan itu cara kerja daripada dunia. Setiap ada masalah pecah, pertanyaan saya, mau sampai kapan saudara pindah gereja? Halo? Ya. Yang harus berubah bukan gereja saudara, bukan pendeta saudara. Yang harus berubah itu saudara. Saudara nggak boleh marah sama pandemik ini, sama COVID-19. Bukan COVID-19-nya yang harus berubah. Saudara nggak harus bertanya kapan COVID ini akan berakhir. Yang harus berubah itu pandangan saudara terhadap COVID-19. Itu yang harus berubah. Setuju? Ya. Baru tadi malam saya membuat deal dengan gereja-gereja di Nias yang kita bantu pembangunannya. Saya bilang nanti November pada waktu saya berkunjung ke sana, saya harus pergi lihat, walaupun itu jaraknya hampir 150 kilo, saya harus datang, saya harus lihat begitu. Ya. Dan mereka mengatakan, Pak kita akan ada pertemuan hamba-hamba Tuhan. Oke, kita akan ada pertemuan, kita akan bicara. Karena itu daerah hijau. Ya. Pertanyaan saya, mau sampai kapan saudara di rumah terus? Bukan COVID-nya harus berubah, bukan tunggu COVID berubah, saudara yang harus berubah. Bilang pada sebelahnya, kamu yang mesti berubah. Ya, ayatnya Galatia 5, ayat 19-21. Sekarang bagaimana cara setan berperang? Bagaimana cara setan bekerja? Ya, ini setan melakukan peperangan yang luar biasa. Yang pertama, klik dong. Setan akan melakukan serangan dari luar, yaitu dengan cara melakukan penindasan. Penindasan pada tubuh dan jiwa, terus mempermainkan emosi. Kemudian dia melemahkan kehendak, mengancam pikiran. Kemudian dia menyerang tubuh secara fisik. Contohnya adalah di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-7. Sudah bayangin,
Itu cara iblis, cara setan menyerang manusia. Itu peperangan saudara. Yaitu membuat kita, bayangkan saudara, tubuh kita tiba-tiba dibuat sakit. Saya mendengar dari Pak Julianto Simanjuntak, seorang kanselor yang baru saja lolos daripada maut. Di dalam penderitaan yang panjang, dia mengakui dengan jujur, seringkali dia menjadi putus asa. Dan dia berkata, sampai kapan saya begini terus? Kenapa? Tiba-tiba kehilangan napas, sulit untuk bernapas. Dan itu membuat orang menjadi putus asa. Nah ini pekerjaan setan, dia menekan kita melakukan penindasan yang luar biasa. Jadi saudara mesti sadari, pada waktu iblis bekerja, dia bisa membuat emosi kita menjadi galau, menjadi labil. Itu pekerjaan setan, saudara. Ya, bukan salah istrimu, bukan salah suamimu, bukan salah dokternya. Ini pemerintah goblok. Cina udah selesai, Jepang sudah selesai, Korea sudah selesai, di sini nggak selesai-selesai. Bukan virusnya nggak mau pergi. Karena rakyat Indonesia terlalu cinta sama virusnya. Kenapa? Karena nggak mau pakai masker, karena nggak mau jaga jarak, karena nggak mau cuci tangan. Betul nggak? Habis megang satu ngupil, makanya kena. Ya. Saya ingat yang paling aman membawa seorang anak itu tidak membiarkan mereka jalan kemana-mana, tapi mereka ditaruh di atas kursi roda. Kalaupun kita harus pergi, cari tempat yang aman, kita dorong mereka dan membuat mereka tidak memegang macam-macam. Kenapa? Karena kita tahu itu riskan sekali. Tapi saudara nggak percaya? Ya sudah. Makanya saya suka lihat anak-anak dibawa ke mana namanya, ke pertokoan, ke supermarket, ke pasar yang begitu banyak orang. Saya nggak tahu orang tuanya kenapa, gimana begitu. Padahal dalam peraturan COVID itu anak-anak dilarang untuk pergi ke tempat-tempat seperti begitu. Tapi saya bilang ya mungkin karena dia tidak punya penjaga, dia harus belanja. Tapi kan sekarang belanja bisa pakai online. Anda bisa lihat tukang sayur begitu, daripada Anda mencelakakan anak Anda. Yang selanjutnya, perang melawan setan itu yang selanjutnya, dia caranya dengan kubu-kubu setan dari dalam. Tadi dari luar, dia membuat penindasan. Sekarang secara dalam dia membuat obsesi, keinginan. Saya suka bilang begini, yang punya obsesi itu yang punya passion, yang punya gairah, yang punya keinginan tuh bukan hanya orang rajin saja. Amsal bilang orang malas juga punya obsesi. Jadi iblis bisa buat kita punya gairah, punya obsesi begitu. Contohnya apa? Dengan pikiran yang menguasai begitu. Wah, saya mesti beli mobil itu. Saya harus punya mobil itu. Loh pertanyaan saya, saudara mampu apa tidak? Apa kata orang saya sudah seumur sama dia, dia sudah punya mobil, saya belum punya mobil. Wah saudara dibuat obsesi seperti begitu. Saya tadi malam waktu makan malam dengan adik saya, sambil jalan-jalan gitu lihat, ada seorang sales datangi saya, Pak, beli rumah Pak. Di sini Pak, murah Pak, hanya 800 juta sekian. Saya bilang enggak Mas, saya sudah punya rumah. Kalaupun saya mau beli rumah enggak akan jauh di situ ujung dunia. Bercanda saya, kalau saya cari rumah ya di daerah di mana kamu sekarang berada ini. Mahal Pak, 3,2 miliar, tipe kecil. Ya, lantas saya bilang sama dia, ya kan beli menurut kemampuan Mas. Nah itu obsesi saudara. Iblis akan buat kita seperti demikian. Itu dari dalam saudara. Kemudian apa? Ya, dia mempermainkan emosi. Dia membuat kita fobia. Ya, kita membuat ketagihan gitu. Itu semua cara-cara daripada iblis. Efesus 4, 26, 27 itu ayatnya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi iblis bisa bekerja menstimulasi orang dari dalam. Ya, yang selanjutnya namanya kendali setan. Jadi sampai akhirnya setan itu memiliki kita. Bagaimana caranya? Dia melakukan aniaya mental. Ya, kemudian
ketakutan kronis, kemudian apa itu? Kuasa psikis, gangguan mental, perubahan suara, tidak dapat merasakan luka, apalagi perubahan kepribadian yang tiba-tiba, mimpi buruk, keterikatan pada benda-benda okultisme, berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, ledakan amarah yang tidak dapat dikendalikan, reaksi kasar terhadap nama Yesus atau hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Nah ini iblis betul-betul dia memegang kita, mengendalikan kita. Bagi orang-orang yang pernah terlibat di dalam dunia gelap, okultisme maksud saya, pengalaman-pengalaman ini mereka alami. Jadi betul-betul setan memegang kita. Nah ada pertanyaan yang bagus kepada saya, Pak, apakah orang Kristen bisa dirasuk? Karena kita sudah lahir baru, iblis tidak bisa merasuk kita, tetapi iblis masih bisa menstimulasi kita, masih bisa merangsang kita. Ya, itu cara kerja iblis. Slide. Ya. Oke, terus. Iya, tadi saya sudah katakan ini, selanjutnya. Nah, jadi bagaimana kubu dibangun? Ya. Jadi ini penyebab orang bisa kalah. Saya mau cerita sedikit tentang sejarah. Saudara pernah dengar nama Napoleon Bonaparte? Bukan yang barusan ditangkap. Karena hubungannya dengan Joko Chandra. Itu Bonaparte orang Sumatera Utara. Ini Napoleon Bonaparte, orang Prancis. Ngerti ya? Bukan perapatan Simalungun, bukan. Ini di Prancis negara, Napoleon Bonaparte. Saudara tahu, perang Waterloo itu ditandai dengan kekalahan akhir dari sang jenius militer pada waktu itu namanya Napoleon Bonaparte. Hujan telah menjadikan medan pertempuran kubangan lumpur, menyebabkan Napoleon menjadi ragu-ragu dalam mengirimkan artileri beratnya ke medan perang. Namun keraguan-raguannya itu berakibat fatal, sementara ia menunggu musuh-musuhnya ternyata menyatukan kekuatan sehingga jumlah mereka melampaui pasukan Prancis 2:1. Nah bagi kita sekarang korelasinya, hubungannya. Medan perang itu ada di dalam pikiran saya, di dalam pikiran Anda. Keraguan-raguan untuk menawan setiap pikiran yang menentang Allah dapat membawa Anda mengalami Waterloo pribadi. Jadi kalau Anda ragu terhadap firman, Anda ragu menerima firman, itu yang membuat saya dan saudara kalah dalam peperangan melawan iblis. Saudara harus punya keyakinan teguh. Saya kemarin menasihati seorang hamba Tuhan yang sedang COVID. Saya bilang begini, kenapa kamu menjadi takut? Wajar kamu galau, tetapi kalau kamu mengerti kebenaran, kamu tidak perlu galau. Paulus bilang aku bimbang, aku bingung. Kalau aku tinggal itu berguna buat kamu, kalau aku mati aku bersatu dan itu menguntungkan. Apalagi yang membuat dia galau? Tidak ada. Dia mengerti. Saya beri satu contoh. Saya bilang pada anak Rana yang akan praktek di Sumba, kamu tidak jadi berangkat besok. Kenapa? Kalau kamu berangkat besok ke Sumba, ongkosnya itu 2 kali lipat, 2 juta lebih. Tapi kalau kamu berangkat sesudah libur panjang ini, kamu cuma bayar separohnya 1,3 juta. Nggak jadi berangkat kan itu mau menyesakan. Udah berapi-api pengen berangkat nggak jadi. Bisa ngerti maksud saya? Kayak saudara saya. Sudah pengen liburan di Jakarta, di Indonesia. Tiketnya dibatalkan karena Singapore Airlines tidak mau membawa turis dari luar negeri terbang mampir transit di negaranya. Semua dipotong semuanya. Nyesek saudara saya. Udah pikiran nanti liburan mau jalan-jalan ke sini. Nggak jadi. Bisa ngerti ilustrasi saya? Tetapi dijanjikan oleh penerbangan. Tahun depan, Februari, Anda bisa berkunjung ke Indonesia. Dia mulai tenang. Ya kalau sekarang nggak jadi, Februari. Apalagi yang membuat dia galau? Nggak ada kan? Dia pasti akan pergi.
Kalau saudara mengerti kebenaran, saudara tidak akan hidup dalam kegalauan. Justru saudara bisa tenang, itu yang memperpanjang usia saudara. Bisa nangkep enggak? Ya. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu pentingnya saudara baca firman, saudara mengetahui kebenaran, mencari tahu tuntunan Tuhan, pendapatnya Tuhan terhadap masalah-masalah seperti ini. Ya. Dalam hidup kita tidak hanya menerima yang baik, tapi juga yang tidak baik. Sama, hidup ini kan diumpamakan sebagai sebuah perjalanan. Saya bilang saudara, saya mau dari Jakarta ke Medan naik mobil. Bayangan saya, Jakarta Medan itu semuanya jalan tol. Tapi saya terkejut, ternyata jalan tolnya baru sampai Palembang. Dari Palembang Jambi, yang mestinya dulu saya tahu tempuh itu bisa cuma 4 jam, sekarang jadi 7 jam. Kenapa? Karena rusak. Itu perjalanan, saudara harus menempuhnya. Suka atau tidak suka, saudara harus menjalani. Nangkep enggak? Dari Jambi, saya pikir sampai Pekanbaru ada tol. Ternyata tidak ada tol, tolnya belum ada. Begitu dari Pekanbaru, mau menuju ke Sumatera Utara lewat Dumai. Wah, sudah ada jalan tol. Perjalanan yang tadinya 5 jam sekarang bisa disingkat 2 jam. Wah, mantap. Tapi begitu belokan sebelum sampai Dumai, belok ke kiri mau menuju naik ke utara. Menuju pesisir timur ke Rantau Prapat. Ternyata tidak ada jalan tol. Dan celakanya kalau ada truk satu mogok bisa macet berjam-jam. Dari Pekanbaru mestinya bisa ditempuh 12 jam ke Rantau Prapat. Ini sampai 1 hari 1 malam. Itulah hidup. Bukan hanya menjalani yang baik-baik saja, harus pasrah juga bisa menerima keadaan yang tidak baik. Bisa nangkep enggak? Mengeluh hanya membuat saudara menjadi lelah. Saya biasanya kalau macet, ya sudah mampir dulu ke rumah makan. Cari yang salero bagindo. Makan tuh rendang. Kurang tamboh. Nanti kalau sudah lancar, jalan lagi. Betul enggak saudara? Itu cara menyiasati, jangan mengeluh. Makanya saya belajar dari orang-orang gemuk. Seperti Yosua pemain keyboard kita ini. Dia enggak pernah susah. Apapun yang terjadi yang penting. Kan dari tubuhnya bisa dilihat. Orang yang kurus-kurus ini terlalu banyak menderita. Kurang berbahagia. Mulai hari ini kalau macet di motor siapkan rendang goreng. Gak perlu mengeluh. Setuju gak? Nah, saya akan tutup bagaimana cara iblis membangun kubu, benteng, pola di dalam hidup saudara. Mari kita mulai. Yang pertama, dia biasanya memberikan sebuah pemikiran dan pemikiran itu bukan benar, dusta. Yang berasal dari pengaruh dunia, pengaruh daging, atau iblis memasuki pikiran. Kamu lihat matamu, bengkak kan? Itu cancer, itu tumor. Saudara kembangkan, waduh tumor. Cilaka, orang COVID ini tumor. Muncul pemikiran, dusta kan? Kamu akan buta. Jangan lawan dengan pikiran yang positif. Kalau kamu buta, kamu keren. Dulu ada jagoan si buta dari Goa Hantu. Kamu si pendeta buta dari Goa Selangor. Itu pikiran positif, tapi tidak benar. Anda berpikir yang benar. Berpikir yang benar apa? Cari, periksa pada dokter. Ternyata apa? Oh itu Anda cuma kena bakteri. Ya. Yang selanjutnya dari pemikiran, saudara
Langkah yang kedua, sebuah pilihan dibuat oleh kehendak untuk menerima atau menolak pemikiran tersebut. Saya mau kasih tahu, Yesus aja dicobain. Saudara dalam hidup selalu akan dicobain oleh iblis. Saudara nggak bisa menolak pencobaan seperti Martin Luther bilang. Kita nggak bisa tolak, kita nggak bisa melarang iblis terbang di atas kepala kita. Betul nggak? Nah kemarin ada yang lucu dengan anak saya. Karena anak saya jengkel lihat anjing tetangga suka berak sembarangan, dia buat pelang. Anjing dilarang berak. Saya waktu baca pelang itu geli juga. Saya bilang sama anak saya, emang lu pikir anjing bisa baca? Mana dia ngerti, dia gak pernah sekolah. Ngerti maksud saya? Ya, kita tidak bisa larang itu iblis. Tetapi kita bisa tolak, dia buat sarang di atas kepala kita. Kita bisa tolak itu paham yang tidak benar di dalam diri kita. Dan waktu saya sakit semalam saya cenut-cenut, saya nikmatin saudara. Tanpa mengembangkan pikiran-pikiran yang negatif, saya tolak itu semuanya. Saya hanya memegang firman. Selanjutnya, saudara-saudara, tahap yang selanjutnya adalah sebuah kebiasaan dibentuk ketika pilihan yang berkelanjutan dibuat untuk melaksanakan pemikiran tersebut. Akhirnya itu menjadi perilaku saudara. Bukan saja menjadi kepercayaan dan akhirnya itu menjadi sebuah pola, menjadi sebuah kubu. Dibangun ketika sebuah kebiasaan telah berakar dengan dalam dan mengendalikan perilaku kita. Coba saya tanya, kenapa saudara jarang mandi? Dan mandi kalau mau pergi. Kalau saudara pikir saya di rumah gak ada abu, gak ada debu maksud saya. Betul kan? Itu pola saudara. Sehingga anak saudara yang kecil pun akan tanya, mama mau kemana? Emang kenapa? Mama mandi. Maksudnya? Ya mama kan gak pernah mandi kalau gak pergi. Nah lihat tuh, anak aja udah tahu itu pola dari dalam hidup ibunya. Udah gak usah saling mentertawakan yang lain. Itu kan hidup saudara sendiri, bilang pada bilang itu gue banget itu. Makanya Efesus 4, 26-27, apabila kamu menjadi marah jangan kamu berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam. Oke, saya mau masuk pada contoh-contoh dalam Alkitab. Yang pertama adalah Raja Saul. Anda lihat Raja Saul. Ya. Dia memulai pemerintahnya sebagai raja yang sangat rendah hati. Dia berkata, bukankah kaumku paling kecil dan keluargaku keluarga yang tidak terpandang. Orangnya itu sangat low profile. Ya, dia membebaskan bangsa Israel dari orang-orang Amon. Nah, ketika Daud sukses sebagai tentara melawan kaum Filistin, Saul memberikan kedudukan yang penting, tetapi popularitas Daud itu telah melemparkan panah kecemburuan, pemikiran ke dalam hati Saul. Yang akhirnya membawanya kepada suatu upaya untuk menghabisi nyawa Daud. Ini pilihan. Tiba-tiba datang pilihan, ingat ya, dari pemikiran datang pilihan, bunuh atau biarkan. Kalau kamu tidak bunuh, Daud akan mengambil posisi kamu. Bisa ngerti? Itu cara kerja iblis. Kemudian apa? Ketika upayanya itu gagal, Saul terus menyusun rencana. Jadi kebiasaan, pokoknya apapun yang terjadi, saya mesti kejar itu Daud. Saya mesti musnahkan itu Daud. Dan akhirnya apa? Bukan hanya menjadi kebiasaan untuk melenyapkan Daud yang dianggapnya sebagai musuh. Ketakutan yang sangat mengganggu dan kehilangan kepercayaan telah mencengkram Saul sepanjang sisa hidupnya. Itu menciptakan kubu kepercayaan. Ya, bahwa selama Daud masih ada, itu menjadi ancaman buat saya. Ingat saudara, tidak ada orang yang akan mengancam saudara, kecuali diri saudara sendiri. Dan itu penipuan iblis. Bisa nangkep? Saya tanya, berapa banyak orang yang mau masuk surga? Coba angkat tangan. Siapa yang siap hari ini masuk surga? Turun semua. Semua masuk surga, tapi ditanya, siapa yang mau berangkat duluan hari ini? Jangan dulu Tuhan, anak saya masih kecil Tuhan Yesus. Yang lain bilang di sana, saya belum menikah Tuhan Yesus. Kasihan calon saya si Poltak, si Ringgo-Ringgo. Ya. Jadi itu cara kerja daripada iblis. Ya. Puji Tuhan.
Nah, apa yang menyebabkan semua ini terjadi, saudara? Akar kekalahannya, slide-nya, akar kekalahannya. Mari saya tunjukkan kepada saudara, akar kekalahan. Perhatikan, saya mau menjelaskan begini dulu. Anda tahu yang namanya tentara itu mau berperang, perlu mendapatkan pelatihan sebelum ia dikirim ke medan perang, betul nggak? Saya satu hari duduk bersebelahan dengan seorang tukang sayur di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Tanah Karo. Dia tanya gini pada saya, Pak, saya mau tanya sama Bapak, macam mana Pak kalau nanti tiba di bandara menuju ke gedung DPR MPR? Saya tanya, abang mau ngapain ke sana? Saya baru saja terpilih Pak dari partai Anu, katanya begitu. Saya nggak sebutkan. Jadi anggota DPRD tingkat 2 Tanah Karo. Saya langsung tanya, abang kerja apa? Saya tukang sayur Pak di Kabanjahe. Oh, udah belajar politik apa aja Bang? Belum, justru saya belum mengerti Pak. Karena saya dipilih, akhirnya saya terpilih Pak. Coba Anda bayangkan, mau jadi tentara, diberangkatkan ke medan perang, tapi nggak pernah belajar jadi tentara. Saya tanya, pernah belajar apa? Baris berbaris Pak. Dalam rangka apa? Hansip Pak. Tapi mau perang, lawan musuh, saya tanya, mati duluan nggak? Mati duluan, itu gambaran kita. Makanya saya katakan sebagai seorang Kristen, pelatihan dalam menggunakan perlengkapan, mengasah mental, fisik, membuat pilihan-pilihan yang bijak, itu perlu saudara pelajari dalam hidup. Mempelajari firman, dimuridkan. Saudara tahu, kita pertama kali lahir dalam sebuah keluarga, kita tumbuh dalam sebuah keluarga, ada orang tua, ada saudara-saudara, kita dibesarkan dalam lingkungan. Itu tujuannya apa? Untuk mengasah kita, supaya kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Setuju nggak? Bergereja juga begitu. Bukan datang kayak teater IMAX, bukan kayak datang kayak teater XX1, datang, cengeng, pulang. Datang, pulang. Apalagi sekarang kebaktiannya online. Saudara nggak pernah dikenal dan nggak pernah mengenal. Pertanyaan saya, kalau saudara susah, kalau saudara punya masalah, gimana caranya? Pendeta bilang, dilayani secara online. Penguburan online. Nanti datang online. Saya ingat waktu keluarga Tobing itu meninggal, kakak beradik, saudara. Semua yang melayat itu melalui online semuanya. Hanya keluarga kerabat dekat yang hadir, yang lainnya online. Oke lah. Tapi kan itu rasanya jadi makin apa? Jadi makin tidak sesuai dengan hakikat kehidupan kita, saudara. Ya. Nah, slide-nya. Anda lihat, ini bagian terakhir. Keyakinan yang salah yang menjadi penyebab kita kalah. Yang diluncurkan oleh iblis, oleh daging, oleh dunia. Lihat itu, mengejar sukses dunia. Menurut pada kehendak daging kita. Kita mengabaikan kuasa setan. Kita bilang setan gak ada, justru di situ kita dikerjain, saudara. Ya, sedangkan keyakinan yang benar adalah Amsal 21 ayat 22. Apa katanya di situ? Keyakinan yang benar? Orang bijak dapat memanjat kota, pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Mengapa ada roh jahat yang tidak mau meninggalkan seseorang? Pertanyaan sederhana, karena mereka tidak mau berdoa dan berpuasa. Ada bagian-bagian dalam hidup ini saudara tidak pernah bisa menang kalau saudara tidak berdoa sungguh-sungguh dan saudara tidak berpuasa. Ya, itu Markus 9 ayat 29 ada penjelasannya yang selanjutnya. Tapi saya mau kasih tahu saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya bersandar kepada Kristus yang hidup di dalam aku, maka saya akan memiliki kuasanya untuk mengalahkan setiap serangan setan dan kubu-kubu yang dibangunnya. Saya akan selalu waspada dan menolak setiap pemikiran yang ingin memperdaya saya untuk mempercayai apapun yang menentang kebenaran daripada Allah. Contoh, di zaman yang susah ini, saya mau kasih tahu, nanti saudara bukan mati karena COVID, saudara mati karena stres, karena khawatir, besok makan apa. Kekhawatiran tidak pernah merubah apa-apa. Anda tetap bekerja dengan baik. Percayalah, Tuhan pasti akan menjamin hidup saudara. Dia akan membuat mujizat, sesuatu yang tidak mungkin. Just obey, taati saja Tuhan.
Anda akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara luar biasa sudah mendengar firman yang panjang pada hari ini. Padat maksud saya. Haleluya. Mari buka tangan-tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari berdoa, bilang sama Tuhan, musuh saya sekarang saya mengerti. Dunia mengatakan musuh kita bukan orang lain. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Artinya apa? Daging kita sendiri. Musuh kita ini saudara-saudara paham-paham dunia yang kita terima, kita percayai. Saya tidak akan jadi orang yang dihargai orang lain kalau saya tidak kaya. Saya tidak akan dihargai orang lain kalau saya tidak punya kedudukan yang tinggi. Saya tidak akan dihargai orang lain kalau saya tidak punya rumah yang mewah, gaji yang besar, peralatan-peralatan, perhiasan-perhiasan yang mewah. Saya harus seperti toko emas berjalan supaya orang tidak memandang rendah saya. Itu paham-paham dunia yang terus-menerus menyerang saudara. Saya mesti punya uang yang banyak. Karena itu menjamin masa depan saya. Dengarkan baik-baik saudara. Orangnya masih muda, berumur 40 tahunan. Usaha restorannya sedang berkembang. Hampir merambah di kota-kota besar di Indonesia. Tapi tiba-tiba suami istri ini terkena COVID-19. Paginya sang istri mengembuskan nafas yang terakhir. Beberapa jam kemudian suaminya menyusul. Apa maksudnya? Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita menikmati kekayaan yang datang dalam hidup kita, semua sia-sia. Hidup yang paling nikmat adalah kalau saudara bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan pada saudara. Sambil saudara mengucap syukur. Kalau saudara mempunyai banyak tetapi saudara tidak diberikan hak untuk menikmati, semua sia-sia. Buka tangan saudara, angkat wajah saudara. Bilang sama Tuhan, sekarang saya mengerti bagaimana caranya menghadapi peperangan rohani dalam hidup ini. Saya mesti bertaut pada Tuhan. Saya mesti belajar kebenaran. Saya mesti belajar manual book yang sebenarnya, petunjuk dari Tuhan. Supaya saya tidak berhasil dirobohkan oleh iblis. Terima kasih Tuhan. Kekhawatiran menghancurkan kami. Pikiran-pikiran dunia melemahkan kami. Tapi orang yang percaya pada firman Tuhan, kami akan selamat. Kami tetap rajin, kami tetap cerdas, kami tetap kerja keras. Karena itu prinsip dalam firman Tuhan. Tetapi kami bukan mengejar kekayaan. Kami kejar Tuhan. Kami bekerja dengan baik. Semua berkat datang daripada Tuhan. Tidak ada gunanya kami memiliki banyak, tapi disertai dengan musibah yang banyak. Dan semua yang kami kumpulkan tersedot habis. Justru kami mau gunakan berkat-berkat Tuhan. Untuk rancangan Tuhan, untuk kehendak Tuhan saja. Sadarkan kami bahwa hidup di dunia sementara. Itu sebabnya kami tidak perlu mengumpulkan banyak untuk diri kami. Kami hanya menggunakan makan yang sedikit, minum sedikit. Semakin tambah usia semakin sedikit. Itu artinya kami harus membagi buat orang lain. Kami harus melayani Tuhan. Berkati setiap kami yang setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan menutup ibadah pada pagi dan siang hari ini. Kami minta berkat-Mu secara khusus. Setiap tangan-tangan yang diangkat pada pagi dan siang hari ini Tuhan, Engkau yang menjawab doa mereka. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak Allah yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian yang hadir dalam kebaktian onsite ataupun dalam kebaktian online, dimanapun Anda berada. Berkat Tuhan menyertai Anda. Berjalanlah dengan Tuhan. Anda akan memenangkan semua masalah dalam hidup ini. Bukan masalahnya yang harus berubah, kitalah yang harus berubah. Dalam nama Yesus, yang bersemangat katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Berikan tepuk tangan dan saling memberikan salam.
Tuhan.